Tiba-tiba jebret di 2025 ada yang melaporkan gue gitu ya. Gue terima-terima aja. Semua warga Indonesia kan bisa-bisa aja ngelaporin orang. Nanti kan kita tinggal pembuktian aja di pengadilan. Tapi untuk kasus yang ini gue apresiasi sekali sama Kepolisian Republik Indonesia karena begitu cepat. Di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Kasusnya ini dari nggak ada sidik, nggak ada lidik, langsung penyidikan. Terus dipanggil saksi pertama tanggal 6 Februari, tiba-tiba belum 2 minggu udah ditetapkan jadi tersangka. Berarti ini ekspres secepat kilat pakai awan kinton. Tapi ya nggak ada masalah. Pokoknya gue apresiasi sekali untuk Kepolisian Indonesia. Selalu begitu cepat kalau ada orang yang ngelaporin gue. Tapi kalau gue melaporkan orang pasti lama, karena kalau gue tuh sukanya kalau melaporkan orang tuh sesuai SOP aja, berjalan dengan semestinya. Ya kan, kayak kasus Kang Semir yang sekarang udah ditetapkan jadi tersangka dan sudah ditahan, itu kan mengikuti proses yang ada. Ya kan, 7 bulan hampir 8 bulan baru dia ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Tapi kan kalau gua nggak sampai 2 minggu baru dipanggil sekali udah ditersangkain, ya it's fine. Langsung loh ini Kak. Kasus apa sih Kak? Katanya pemerasan dan pencucian uang. Gue juga bingung, uang siapa yang gue cuci juga gue bingung. Ya, kita tahu, kita kenalkan yang Mir kan. Gue tuh berasa kayak pengangguran gitu, susah nyari uang sampai gue meres orang gitu. Belum ada dalam sejarahnya Nikita Mirzani itu meres orang. Coba yang pernah gue peres angkat bicara deh, ada nggak? Nggak ada sama sekali. Terus gue nggak pernah nipu orang, gue nggak pernah bawa kabur uang orang, gue tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi ya balik lagi di Indonesia ini kan kalau bawa nama Nikita Mirzani itu kan nama Nikita Mirzani walaupun kata orang siapa sih Nikita Mirzani tapi nama gue tuh besar guys. Banget lah. Ya, besar dan apapun yang orang apapun masalah atau kalau ada apapun itu kalau bawa Nikita Mirzani pasti booming, nggak ada yang nggak booming. Kelihatan booming nggak? Ini ada penonton nih tiba-tiba nih. Halo, penonton. Rame banget nih. Booming banget. Tadinya sepi ya? Iya sepi. Tiketing. Langsung. Tapi nggak apa-apa, masalah itu harus dihadapi. Nanti kan kita tinggal buktikan saja di pengadilan. Intinya kalau kakak berada di posisi yang benar mah, iya nggak ada masalah. harus berani lah ya. Jadi ceritanya ada seorang dokter namanya Reza Gladys, si Ratu Flexing, ya kita sebut aja itu. Dia itu seru kan kalau ngundang gue kan? Pasti langsung trending, yakin. Jadi dia itu melaporkan gue kasus dugaan pemerasan dan TPPU, pencucian uang. Katanya pelaporannya 2024 ya kalau nggak salah? Iya 2024 akhir. Iya akhir. Jadi cepet banget, nggak sampai 1 bulan. Nah terus habis itu dia melaporkan gue ke Polda Cyber, ya kan? Katanya gue memeras dia. Padahal inti ceritanya adalah dia itu nyari gue, karena gue punya salah satu produk dia yang berbahaya yang ada jarum suntiknya. Yang tidak boleh diperjualbelikan di e-commerce karena kan kalau ada jarum suntiknya berarti kan lo harus melakukannya di klinik atau sama orang-orang yang berkompeten ya kan, tapi dia jual di e-commerce berarti kan bisa dipakai sama orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, pokoknya lo pakai aja karena katanya bisa glowing, bisa sehat mukanya apa segala macam. Nah gue punya, dia tahu, terus dia mencarilah nomor telepon gue ke teman-teman terdekat gue. Nah dia ngubungin dokter Oki, dia ngomongin dokter Oki berkali-kali sampai puluhan kali tuh ada kan di WhatsAppnya sama dokter Oki, nggak direspon. Tiba-tiba karena dia mendesak terus, akhirnya direspon, ditanya, kenapa Teh, dipanggilnya Teteh kan, kok nyari-nyari kita mau ketemu gitu kan, iya aku mau ketemu dong, mau silaturahmi. Kalau misalkan dia tidak menjual barang berbahaya, skincare berbahaya, untuk apa cari Nikita Mirzani? Ya kan? Ya kan, santai aja. Iya. Tapi feeling kakak, nih belum lagi ya, terus habis itu singkat cerita. Banyak ini. Singkat cerita, dokter Oki telepon gue, karena kan dokter Oki itu kan selain bos juga udah kayak saudara. Terus dia bilang, Nik ini ada Reza mau silaturahmi. Ngapain silaturahmi sama gue? Kamu bilang gitu, nggak mau dok. Akhirnya karena Reza ini memaksa, akhirnya dikasihlah nomor telepon Mail, salah satu sahabat gue yang sudah puluhan tahun. Dia teleponin, lu mayat ya? Kenapa jadi ada laler? Gue nggak dilalerin loh, by the way. emang saya kok. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Terus habis itu dikasihlah nomor teleponnya Mail ke si Reza ini, ya kan? Udah dikasih nomor teleponnya Mail ke Reza ini. Reza nelfonin Mail terus. Mail tadi nggak mau angkat, tapi telepon ke beberapa diangkat. Ditanya ini siapa, bla 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 gitulah ya. Ini dokter Reza. Aku mau dong diketemuin sama Kaniki. Ini sesuai sama rekaman 9 menit yang si Reza Ratu Flexing ini rekam dan sudah dijadikan barang bukti di Cyber Polda. Dan gue dengar, alhamdulillah dia rekam. Karena dari rekaman itu jelas sekali tidak ada pemerasan atau pemaksaan, apalagi pengancaman. Karena dari awalnya bilang, Kak aku mohon dong mau diketemukan sama Kaniki. Karena aku sudah 1 bulan lebih tidak jualan. Soalnya apapun yang Kaniki omongin, apalagi dia posting, pasti orang percaya. Berarti kan kekuatan mulut ini kan bahaya kan? Bahaya sekali. Reza
Reza sendiri mencari dan ngomong sendiri dia. Itu gitu. dia. Itu ada rekamannya. Ya udah, terus Mail bilang, ketemu mau ngapain? Tetap bilangnya mau silaturahmi. Lah karena Mail sedikit cong, dia bilang kalau ketemu Nikita nggak bisa silaturahmi begitu aja, dia kan artis gitu. Yes. Ya dong. Betul. Lo kesini aja dibayar, apa Iya. gratis? Enggak kan? Dibayar kan? Nggak. Nah. Ih, bilang pada ditanya dibayar apa enggak, pada merengos. Yang lu nggak pada. dibayar lu doang. Yang nggak dibayar lu doang sama Dia lu. doang. Lu bayar? Kita bayar berdua, dia Oh enggak. iya udah. Emang dia enggak. Dikasih teh manis doang ya. Nah, udah gitu, ya kan. Terus terjadilah pembicaraan 9 menit itu. Mail dipaksa intinya untuk menyebutkan nominal, ya kan. Dia dipaksa untuk menyebutkan nominal. Si Reza ini bilang, "Udah Il, nggak apa-apa, sebutin aja harganya berapa." gitu kan. Mail udah bilang tuh di telepon, "Nggak mau, nggak enak." Dia bilang, "Nggak apa-apa, siapa tahu aku bisa," katanya. Ya udah, karena dokter Reza memaksa, katanya gitu kan. Ya udah aku sebut ya, tapi aku nggak enak nih, tetap begitu. Ya udah 5M, katanya gitu kan. Ya sudah, dari 5M, ini gue cuma cerita di sini ya. Ini jangan ada yang diedit, gue minta tolong banget ya. Nah, lu. Karena biar dia naik terang. lagi. Karena soalnya beberapa yang menganggap gue musuhnya menyebarkan rekaman itu tapi dipotong-potong, akhirnya bisa membuat menggiring opini publik yang iya, tidak-tidak, ya kan. Nah jadi karena si Mail ini dipaksa untuk menyebutkan harga, terus Mail sebut 5M gitu kan. Oh 5M ya Il, bisa nggak dinego? Kata si Reza gitu. Kalau pemerasan kan nggak ada nego dong harusnya. Betul. Ya kan? Ya, setuju. Ya udah kata Mail, tapi tunggu dulu dok, ini tuh untuk apa? Untuk menutup mulutnya Nikita Mirzani. Dia bilang gitu. Iya Il, tolongin biar aku nggak di-review produknya yang ada di Kak Niki. Dia bilang gitu. Lah ya udah ya ntar ya aku tanya dulu Kak Nikinya gitu. Dia WhatsApp memang. Kak, ini si Reza Kak nawarin 5M. Memang ada gua balas di WhatsApp itu kan. 5M, hahaha. Itu aja, nggak ada lagi yang lain-lain. Nah, terus akhirnya Mail nggak telepon karena kan Mail biar cong, tapi dia punya harga dirinya lebih tinggi dari gue. Ya, jadi dia nunggu si Reza itu menelpon balik ya kan. Akhirnya ditelepon balik. Il, ini udah deal ya. Aku udah ngomong sama suamiku. Bisa nggak ditawar jadi 4M? Oh, terserah dokter aja gitu. Tapi dokter beneran nih pengen tutup mulutnya Kak Niki. Diperjelas lagi di situ gitu. Iyalah aku mau damai-damai aja biar aku bisa jualan. Lagian dokter gimana sih? Masa dokter jual skincare berbahaya? Iya, yang dibeli Kak Niki itu udah aku tarik semenjak dia udah dapetin itu di e-commerce. Kan aneh. Itu ada loh di rekaman 9 menit. Dan gue inget banget. Dan itu bisa jadi bukti. Oh iya, tapi kan tidak diindahkan sama Polda Cyber. Loh. Itu. Alasan? Buktinya gue dijadiin tersangka hari ini. Iya ya. Padahal Nah, terus yang lebih seru lagi, udah selesai nih. Ya udah dia seru, dia bayar seru. dia jadi 5M, siapa tahu dapat satu. jadi 4, jadi 4. Jadi empat. Udah satu di sini ya? Iya. Iya. Jadi 4. Nah, habis itu karena dia mau transaksi, dia nyicil tuh bayarnya 2 kali. Oh, Ya kan? 2 kali lah. Repot kan, masa meres boleh nyicil. Iya, aneh banget ya. Maksudnya kan harusnya langsung Terus full habis mau nggak itu mau. dia WhatsApp Mail. Il, nanti tolong kasih tahu ya kalau 1 tahun Mail sebelum 1 tahun tolong ingetin ya supaya bisa diperpanjang. Itu Reza WhatsApp ke Mail. Ya berarti kan kalian pikir aja sendiri di mana letak pemerasannya? Di mana? Di mana? di mana? Nggak ada. Di mana? Di mana letak TPPU-nya pencucian Betul, uangnya? betul, betul. Reza ini bukan bekerja di bidang pemerintahan, bukan di bidang BUMN atau DPR RI atau apalah itu yang menyangkut tentang pemerintahan. Kalau pasal pencucian uangnya diterapkan ke gue juga bingung. Dia kan dokter, berarti yang harus dicek duluan ya uangnya Reza dong. Ya, Uangnya setuju. dari mana? Dan bisa langsung nyebutin angka segitu Iya. dari mana? Iya. Perasaan gue gak pernah cuci duit, gue seringnya cuci celana dalam. Itu kebiasaan kami, Cuci Kak. yang di dalam celana dalam gitu. Cuci, Apa? Double deh. Ya harus dicuci dong. Ya, harus dicuci, harus dicuci. Jadi gue bingung gitu, tapi nggak apa-apa. Ya itu kan semua proses ya. Nanti kan kita tinggal buktikan. Apalagi kan persidangan kan harusnya terbuka. Jadi Betul. bisa ditonton sama halayak ramai. Dan juga kakak punya bukti yang kuat lah istilahnya. Itu ya. bukti udah kuat banget, udah kuat banget. Tapi ya kan nggak tahu prosedur-prosedur yang dijalani oleh Kepolisian Republik Indonesia kan kita tidak pernah tahu gitu kan. Jadi ya sudah dijalanin aja. Aku happy, aku ditersangkakan. Tapi Happy ya? Happy. Karena Aku yang jantungan. karena kenapa happy? Ya pertama aku kan bukan penjahat. Iya. Ya Betul, kan? setuju. Aku bukan penjahat, aku tidak pernah melakukan kriminal. Paling banter aku berantem sama orang. Ya Iya. kan? Jambak-jambakan, Dek. Ya maunya jambak tapi nggak ada yang mau dijambak. Oh, Sikat, iya. sikat. Janganlah, jangan. Jangan. Jadi ya sudah disyukurin aja hari ini dirilis jadi tersangka ya nggak ada masalah. Tapi kira-kira kalau sampai pada akhirnya Ditahan, Iya, ya tahan aja. ada feeling Ya nggak ada kesana, masalah. Nggak ada masalah kalau itu bisa bikin mereka puas ya kan? Ya sudah mau gimana. Memang terkuat lah sendiri ini. Tepuk tangan dulu, kuat kali dia. Emang udah jam terbang di Pokoknya selama kita bisa membuktikan kita benar, jangan takut. Setuju.